Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Yuin, sahabat Yuin dimanapun kalian berada, di kesempatan konten Yuin kali ini, Yuin tuh mau bahas mengenai komen-komen Yuin yang di video sebelumnya ya. Di sini banyak sekali yang responnya positif ya, mengenai tentang anak yang belum bisa membaca. Nah, di sini banyak sekali request. Yuin mau jawab secara langsung ya tentang konten Yuin yang sebelum ini mengenai tentang cara anak yang belum bisa membaca itu loh. Yang belum lihat konten Yuin sebelumnya silahkan lihat, kemudian tonton yang ini ya. Oke, langsung ke video. Hai bunda-bunda, ayah-ayah, teman-teman, sahabat Yuin dimanapun kalian berada, langsung saja nih ya di pertanyaan yang pertama nih ya dari Napta Samina. Di sini pertanyaannya, anak suka menyanyi itu cara pembelajaran yang efektif gimana Yuin? Giliran nyanyinya diganti belajar membaca, dia jadi diam, nggak mau nyanyi lagi gitu. Oke bunda ya, di sini ketika anak suka bernyanyi, kita menjadikan pembelajaran atau materi yang dibutuhkan itu juga dengan menggunakan irama nada atau intonasi nada. Disitulah anak nanti akan lambat laun akan happy. Tapi nggak mau Yuin kalau diganti, berarti ada nada yang kurang enak didengar oleh anak. Jadi misalkan si anak itu lagi suka nyanyi balonku ada 5 gitu ya. Misalkan lagi suka nyanyi itu, ya udah A B C D E F G. Nah gitu. Jadi kita menggunakan nada dengan nyanyian yang disukai anak saat itu. Seperti itu. Jadi anak akan enjoy. Oh ternyata ada ya kata-kata lain selain yang aku nyanyikan gitu. Misalkan belum mau juga Yuin gitu, berarti kita harus butuh tekniknya apa? Suara kita buat semenarik mungkin, lebih seru daripada nyanyian itu. A B C D E F G, atau ada suara gajah A B C D E F G, seperti itu. Jadi kita memainkan suara kita orang dewasa nih ya, kita pintar memainkan suara yang mana itu membuat anak semakin tertarik atau merespon kita dibanding kesibukan mereka, seperti itu. Oke, seperti itu ya bunda ya. Sekarang kita lanjut. Di sini ada request dong review mainan untuk anak-anak usia 3-4 tahun yang baik dan bisa mendidik apa ya? Ini dari Dimas Joni Prabowo ya. Oke, untuk mainan sebenarnya dari Yuin menyarankan apa aja mainan itu bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran untuk putra-putri kita. Misalkan kalau si anak lagi suka bola nih ya, di bola itu kan pasti berbentuk bulat ya, bundar ya. Nah di situ kita tulisi pakai spidol, misalkan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 seperti itu. Anak akan melihat di situ dan kita menggunakan nada bicara kita yang happy. Ayo kita tendang bola, berhitung dari 1 sampai 3 dulu, kemudian 1 sampai 5, kemudian 1 sampai 10 ya. Misalkan anak nih ya lagi tendang bola yang tadinya berhitung 1 sampai 10, kemudian di situ bertahap lagi kita pengenalan apa. Yuin, anak saya lagi sukanya mainan itu motor-motoran gitu ya, misalkan motor-motoran ya, di motornya tuh kita tempelin kertas warna kecil itu loh. Nah yang dibutuhkan anak saat itu apa? Misalkan huruf, angka, atau nama-nama buah, nama-nama hewan, atau misalkan kalau sudah SD kok masih suka mobil-mobilan gitu, ya nggak apa-apa, di kertas warna itu kita tulisin materi apa yang dibutuhkannya saat itu, kita tempel di mainannya. Yuk kita nempel sambil membaca,
dibaca aja secara berulang kali. Lambat laun anak akan paham, anak akan hafal, anak akan mengerti. Seperti itu ya. Oke. Demikian tadi ya tentang pertanyaan menjawab mainan anak yang pas. Jadi semua mainan Yuin mendukung, asal kita bisa mendalaminya, masuk ke dunia anak itu sendiri, nanti pembelajaran akan tetap berjalan. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut untuk pertanyaan atau komen selanjutnya dari Maridiana Cahyani. Di sini, pada usia dini emang boleh diajarkan pembelajaran membaca Yuin, gitu. Oke, pada usia dini di sini anak lebih dianjurkan untuk banyak bicara, bukan untuk mengeja, gitu. Jadi anak lebih dikenalkan banyak hal tentang dunia, nama-nama barang, nama-nama benda, kemudian huruf-huruf, angka-angka sambil bernyanyi, warna-warna seperti itu untuk menambah pengetahuannya gitu ya. Kalau kok ternyata anaknya daya tangkapnya luar biasa, anaknya kok kiranya kemampuannya sudah bisa, ya kita nggak ada masalah mendalami atau mempelajari anak tentang hal yang lebih di atasnya, seperti itu. Jadi kita tetap melihat kemampuan si anak ya bunda ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan atau komen selanjutnya dari Slamet Raharjo. Ada program atau aplikasi apa Yuin di HP yang bisa merangsang anak supaya lebih kreatif sehingga tidak cuman game? Oke, di sini Yuin sekali lagi menyarankan kepada bunda-bunda, ayah-ayah, jangan mengandalkan gadget. Karena apa? Anak itu butuh kehidupan yang nyata, bukan untuk kehidupan yang maya, dunia maya. Jadi kalau misalkan anaknya bisa berhitung gara-gara lihat video gitu ya, misalkan ya, anak mengerti, tapi kan ketika dia menghadapi dunia nyata, dia di kelas, dia mentalnya nggak akan teruji gitu loh, mentalnya nggak akan terasah. Alangkah baiknya di dunia nyata kita praktek langsung, kita mempelajarinya secara langsung, memberitahunya secara langsung, anak itu akan belajar dengan alam secara langsung juga, seperti itu. Jadi tidak akan kaget. Manakala si anak cuman mantengin HP, melihat HP, dia paham, dia mengerti, tapi ketika di dunia kenyataan, di dunia nyata, dia hanya diam, dia takut, dia nggak berani, dia pemalu dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, jadi saran Yuin, tetap kita harus meminimalisir gadget untuk anak. Seperti itu. Kalau untuk sekedar hiburan saja Yuin sudah pernah sampaikan, boleh, asalkan orang tua konsisten ya. Sehari berapa menit aja, dan itu harus konsisten diterapkan kepada orang tua. Seperti itu. Oke, Yuin lanjut lagi nih ya. Ini komen selanjutnya dari Citra Angela. Dari Citra Angela ya. Di sini tiap hari udah diajarin Yuin, tapi kalau besok dimulai lagi sudah lupa lagi dan harus ngulang lagi. Solusinya gimana? Oke, untuk solusi anak yang seperti itu, saran Yuin, kita sebagai orang tua itu tidak bisa memaksakan anak atau memaksa kehendak, karena setiap anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Sekali lagi, mempunyai kecerdasan masing-masing. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengajari anak berulang kali. Diajarin berulang kali nggak paham. Lah ya, masa dalam 24 jam cuma diajarin 10 menit, besok dites lagi lupa. Ya jelas lupa lah, kita aja sebagai orang dewasa kadang Yuin bilang seperti ini, besok aja udah lupa, mungkin ya bunda-bunda di rumah seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, kita mengajari anak secara fokus 10 menit, kemudian dalam belajarnya kita tetap
mengiringinya dengan apa yang tadi dibelajari. Kita belajar tadi perkalian dari 1 sampai perkalian 10 gitu ya misalkan. Kemudian anak sudah bermain, kita masih melibatkan pembelajaran perkalian tadi. Anak mau makan, kita libatkan perkalian tadi. Yuin yakin kok anak akan lebih cepat menyerap dan itu akan kuat di dalam hafalan anak itu sendiri gitu loh. Jadi jangan khawatir, kenapa kok anak saya lupa terus ya. Jangan khawatir, kecerdasan anak masing-masing Bunda. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Kuncinya satu, tekun. Kita sebagai orang tua harus tekun mengajari anak. Seperti itu. Oke, demikian tadi ya jawaban dari komen-komen Yuin yang di video sebelumnya ya. Dan Yuin akan lanjut di konten Yuin setelah ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tetap kita berusaha menjadi yang terbaik dari yang baik untuk putra-putri kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.